Pemirsa, kita sambut host dan co-host fenomenal se-alam Jakarta Raya. Wow, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Rida dan Oke dan juga penontonnya loh. Silakan duduk. Sit down please. Bahasa Inggrisnya sit down atau please sit down. Silakan duduk. Biasa duduk tuh pantat dulu kan. Ini boleh kepala dulu nggak apa-apa. Sakit dong mas. Sakit Mas. Ada tetangga saya itu anaknya tiap bangun tidur mesti sakit kepala. Tanya sama mamahnya, Mama kalau tiap bangun tidur kok kepalanya sakit kenapa? Kaki dulu nak, jangan kepala dulu. Gak taunya kalau bangun tidur tuh kepala dulu yang gatel. Ya itu salah lah. Ada juga kalau kayak gitu tetangga aku. Apa? Tiap minum kopi sakit mulu. Loh, kenapa? Sendoknya nggak dicopot. Mungkin kamu ada cerita? Soal apa Mas ini? Ya, soal itu tadi bangun tidur sakit gitu. bangun tidur. Atau Saya mungkin ada juga, selain Mas. bangun tidur sakit apa? Atau mungkin sebelum bangun tidur sudah sakit. Saya ada juga. Kalau ini mesti sakit-sakit enak mesti ya. Iya Mas. Nah, gimana? Iya Mas, jadi waktu itu nih Mas. Ada juga nih. Apa? Jadi kalau udah berangkat kantor itu ya, Ya. pulangnya sakit-sakit Mas. Kenapa? Tahu nih ditanya, kenapa? Emang mobilnya kurang enak apa Iya, kan mau iya, keluaran iya. terbaru Mas? Iya. Terus dia sakit-sakit terus Mas, Iya, sakit kenapa? kepala cenat-cenut gini. nggak Ternyata tahu. nyetirnya pakai gigi Mas. Lucu tapi sedikit melecehkan saya. Nyentuh, sorry. Nyentuh, Gaya banget. sorry, jelek-jelek aku nggak nolak. Kalau kamu Oke, apa? Kalau oke. kamu ada nggak? Gak ada. Hah? Kamu tuh nggak ada apa-apa. Kok kamu? Kok pikiran aja nggak ada dia? Parah banget. Parah. Oke, terima kasih untuk Rida dan Oke. Silakan. Subhanallah. Baru kali ini ada backing vokal cantik-cantik ya. Biasanya backing vokal tuh aromanya nggak enak, menyengat semua. Saya pernah tampil di salah satu stasiun yang Gambir apa Jatinegara waktu itu. Itu stasiun kereta. Iya. Stasiun putih. Itu ada backing vokal tuh aromanya walang sangit. Kali ini alhamdulillah walang kekek. Aduh. Laptop virosis datang. Kencing tikus datang, kencing tikus. Yes. Gua tersinggung dengan omongan lo sama Vega. Kalau Vega tuh kalau ibarat bunga, Apa Pep? itu adalah melati. Semerbak harum mewangi. Melati, harum dan mewangi. Berseri di sepanjang hari. Ada Bunga melati, Lo ngomong. harum mewangi. Bunga melati. Ketemu lagi nih, bukan Pak? Gak jadi ngomong. Hah? Ngomong apa? Jadi, Bodoh. nggak kenapa Pep. Tadi ibaratnya Ah. gue melati. Ya, Ibaratnya gue melati. au ah. Ngambek. Jangan Ya, ngambek. Di sini ibaratnya tidak hanya talk show, Ya, Tapi apa? melatih kesabaran. Apa? sabaran. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah bisar. Bisyar mas, bisyar. Bisa di Bayar. bisa di Bayar.
Tapi dahsyat. sebelumnya kita sapa dulu penontonnya. Oh, Karena harus. Penonton bagian dan jadi Betul. biar masuk TV semua ya kan. Sip. Kamera yang sana akan ngambil kamu dan kamu bisa dilihat oleh orang banyak dan kamu mudah dicari sama orang tuamu. Memang anak. Ya, yang sebelah kanan dari mana? SMA Negeri 1 Lampung. Wah, pantesan di situ banyak gajah ya. Sapa dulu. Ya udah nih yang cantik-cantik dari mana? Oh. Oke. Yang di sebelah kiri dari mana? Dari Malang. Salam hormat buat keluarga semua ya, saya doakan mudah-mudahan IP-nya 3,9 semua. Baik, silakan untuk Vega dan Pepi menceritakan tentang lagi rame-ramenya tentang Prostitusi, apa namanya? Mas. Prostitusi. Terselubung. Mungkin sudah berapa pelanggan yang udah pernah Yo. atau mungkin lu jangan salah, ini kelihatannya sama cewek cuek. Padahal Mas. Kalau di belakang telepon kalau nggak pulsa habis Ketahuan Pep. Awalnya sih coba-coba, Mas. Enggak, ini apa ya? pernah denger apa bagaimana Ya, punya pengalaman apalagi atau teman. sekarang lagi. Kalau teman pribadi sih, alhamdulillah tidak ada ya. Gua nggak bilang-bilang ya, Veg ya. Enggak, lu jangan kasih tahu gue. Enggak. Enggak, maksudnya Ini penjual borak kan? Maksudnya apaan ini prostitusi? Ah, pura-pura nggak tahu. Kembalian saja belum kamu kembaliin. Iya Mas, Gimana, sekarang kan kalau lagi rame Ya. prostitusi di kalangan artis katanya dengan inisial-inisial. ya. Singkatannya apa? Banyak. Ada V-nya nggak? VD nggak ada. Ada TA ya, dukul sana. Nggak ada Mas, pokoknya Oh, banyak. gitu lah, Ada banyak. Pokoknya Benar. harganya tuh ada yang mulai dari 200, yang dari 30 Dari juta puluhan sampai juta 200 sampai ratusan. Wah, mendingan beliin beras dong. Pemirsa, daripada penasaran ya, isi penasaran karena bintang tamu siapa ya? Benar. Bintang tamu saya pertama adalah seorang wanita cantik yang siap berbagi cerita tentang prostitusi terselubung. Apa? Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa bukan empat mata, maraknya prostitusi terselubung di kota-kota besar seakan merebak bak jamur di musim penghujan. Pesatnya teknologi yang berkembang di Indonesia kian mempermudah sistem penjualan kaum hawa sebagai pemuas nafsu sesaat. Gilanya, melalui dunia mayalah prostitusi berkedok apartemen esek-esek terbongkar. Bahkan menyediakan pekerja seks komersil berusia di bawah umur yang tengah berbadan dua. Tindakan tegas dari pihak kepolisian mulai terlihat belakangan dengan melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta Selatan. Meski terbilang baru terungkap, namun praktek prostitusi dengan label bisyar ini memang telah ada sejak dahulu. Lantas, seperti apa dan bagaimana proses prostitusi online ini terjadi? Kita simak bahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Nah, penasaran? Langsung aja kita sambut Murni. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Pemirsa, benarkah Murni pernah diminta menemani kencan satu malam oleh seorang pejabat? Kepala bagian penitipan helm? Atau pejabat kepala bagian penitipan sepeda? Atau pejabat yang lain? Kita akan bahas, jangan menonton terlebih dahulu. Aku di sini duduk manis.
Oke, ke sini. Bukan, Pak. Selamat malam untuk Mbak Murni. Selamat Apa malam. kabarnya ini? Selamat malam Mas Tukul. Malam juga. Alhamdulillah baik. Badannya kok bagus banget. Begitu di belakang mau di-invite tuh baru lihat, susah loh orang-orang wanita sekarang, zaman sekarang tuh ngecilin badan seperti Mbak Murni ini sampai aduh. Ada detox alami, terus makan obat mencret dan macam-macam. Kapan ikut syuting Mister Tukul? Untuk Mbak Murni, profesi maaf sebagai PSK yang terselubung belakangan menjadi pembicaraan semenjak kasus almarhum Tata Cabi hingga rahasia PSK di apartemen. Apa dirimu juga takut ikut terjaring juga emang, Mbak? Oh enggak sih, karena ini sudah menjadi resiko pekerjaan saya seperti ini ya. Jadi nggak takut karena saya melakukan kerjaan itu sangat safety atau aman. Biasanya saya nggak pernah menerima tamu datang ke rumah atau ya ke tempat tinggal saya. Biasanya saya ke hotel yang privasinya itu sangat tinggi, yang aman, yang mewah. Jadi maksudnya terjamin rahasianya. Jadi saya yakin nggak bakalan terjaring. Luar gitu. biasa sekali ya. Luar biasa. Aslinya luar biasa cantiknya. Balik selama menjajakan diri, maaf ini laptop ya Mbak ya, aku nggak pernah ikut campur tentang urusan pribadi seseorang. Yang orang itu baik. Apakah dirimu menggunakan jasa mucikari? Atau justru bekerja sendiri melalui koneksimu sebagai pelaku di industri hiburan? Awalnya sih dari agensi ditawarin side job, ya saya langsung mau aja kan, soalnya kan dari harganya lumayan menggiurkan untuk kehidupan sehari-hari saya. Maaf, motong. Itu maksud side jobnya apakah si agensi menerangkan langsung misalnya Anda melakukan kerjaan ini gitu? Oh enggak, jadi awalnya saya ikut SPG-an gitu, aseran dari agensi itu ada yang nakal nawarin side job seperti itu. Langsung dibilangin maksudnya begini. Langsung terus terang. Jadi emang udah kenal deket belak-belakan gitu, mau nggak jadi ini. Awalnya sih awalnya takut banget, tapi ngelihat nominalnya itu kan menggiurkan, akhirnya saya coba dan akhirnya keterusan. Ini ada makna di balik beringisnya yang menyedihkan ini. Mulut saya sedih ketawa kok nggak bu. Emang aku pinjem mulutmu apa? Orang mulut lebih pakai minjem-minjem. Makanya kok jadi terus. Silakan monggo, silakan. Jadi karena tergiur lalu Tergiur karena nominal. Ya udah akhirnya mulai dari situ. Sekitar dan setelah itu pelanggan saya itu langsung kontak saya, nggak lewat mucikari itu karena udah karena langganan. Ya. Terus next. Iya, Jadi dari langsung. Tapi kadang-kadang kalau emang pelanggan tetap saya nggak bisa gitu, kadang-kadang mucikarinya juga suka nawarin kayak gitu. Kalau boleh tahu pelanggan tetapnya usia berapa? Usia. Nanya dong, Mas. Nah, mulut saya sendiri kok nggak boleh. Ya ketawanya jangan gitu dong. Masa gini? Emang Udi speaker apa ya? Usia berapa tuh pelanggan tetapnya? Usianya pasti usia mapan 40, 50, 30 ke atas lah ya. Kamu jangan. Mentang-mentang gua 50 tuh lari. Untuk Mbak Murni lagi nih. Aduh. Kaburnya ada kode tertentu yang biasa digunakan dalam transaksi. Maaf ini bahasanya ya nggak apa-apa ya. Esek.
yang sering dirimu lakukan? Is get true, monggo. Awalnya sih kalau masih PDKT gitu kan pasti pakai kode, tapi sekarang sih saya udah nggak pakai, cuman emang ada kode-kodenya itu. Boleh disebutin atau? Seperti apa kode? Seperti apa? Dia ngobrol aja aku terhipnotis sama dia. Ya. Nah, ngomongnya tuh ya. Ya elah. Oh iya, jangan keluar-keluar lidahnya ntar sama dia. Monggo kan cupang. Boleh bertanya nggak nih? Hah? Boleh bertanya Tapi nggak? bahasa manusia. Ya manusia mas, ini agak serius sedikit. Oh, oke. Mbak, selama menjalani profesi ini, selama berapa lama Mbak? Udah berapa lama? Iya, Udah berapa lamanya dari kuliah sekitar 3 tahun. 4 Nah, tahun. selama rentang 3 tahun itu, apakah pernah Mbak merasa jatuh cinta dengan pelanggan Klien. Anda? Oh, jatuh cinta pastinya pernah ya, apalagi sama pelanggan tetap. Tapi Karena sering ya? iya, tapi jatuh Iya. cinta. Malah kayak kuda lumping. Kuda Jawa tuh kalau belum dikawinkan, wah. Kalau udah dikawin, anak enak. Maksudnya jadi gitu. Lanjutin. Gimana tuh Mbak? Iya, tapi jatuh cinta sama pelanggan itu bikin sakit hati karena biasanya pelanggan saya itu dia udah punya istri kayak gitu. Jadi kayak ya di PHP-in gitu sama orangnya. Di PHP-in? Jadi ya Tapi sekarang udah putus sama pacarmu gak? Iya. Nanya. Ampun. Beda. Orang nanya biasa sama nanya orang penuh pengharapan tuh beda. Salah lah. Aduh, Mbak Murni lagi. Nomornya berapa tuh Mbak? Enggak, kalau saya butuh-butuh triplek sama Emang tukang bangunan. butuh Selama menekuni profesi ini, apakah ada tamu yang memesan dirimu dari kalangan selebritis atau pejabat? Dan berapa lamakah durasi per transaksi yang biasa dirimu lakukan? Monggo. kalau selebritis mungkin belum ya. Kalau penjabat kebanyakan tamu saya dari penjabat-penjabat. Biasanya Catur pernah juga. udah Lu kan catur kan ada ya, dua hitam sama putih. iya. Dari yang baru menjabat sampai yang eselon itu pernah. Kalau untuk durasinya tadi kan ya nanya. Biasanya mereka selalu meluangkan waktu untuk kontak saya itu dari jam 12 sampai jam 5 sore. Jadi jam makan siang gitu. Dan biasanya mulai beraktivitasnya Itu berapa kali? apa? Tak dulu. Berapa kali minum, makan? Hel, kamu jangan campur, Hel. Gue cuma nanya berapa kali minum sama makan. Mas, Kagak mungkin. Payah. dengerin dulu dia bilang siang. Siang baru kontak-kontak doang. Nah ngelakuin aktivitasnya belum tentu siang hari itu. Iya, dan melakukan aktivitasnya itu biasanya Biasanya? kalau ya tergantung janjiannya mau malam atau mau next nanti hari apa di Jakarta kah. Kalau di Jakarta biasanya tadi di hotel-hotel mewah pastinya dan kadang keluar negeri, kadang keluar kota dan biasanya kalau Sampai keluar planet juga dilayani. Kalau ada di Jakarta hotel memang kalau di kardus nggak boleh nggak boleh. Kamu nggak akan ngerti pernah ada kardus bergoyang juga ada. Rumput yang bergoyang juga ada. Tahu banget. Luar biasa sekali ya. Gitu ya. Mendingan jadi artis aja kamu. Cantik manis kayak gitu. Ini yang artis biasa-biasa aja. Lu bisa aja lu di belakang
pulang aja lu rayu-rayu gua. Pemirsa. Saya selanjutnya ada seorang host. Yang terbilang mengetahui banyak seluk-beluk mengenai bisyar. Bisa dibayar. Bahkan mantan VJ ini pernah melakukan riset PSK sebagai salah satu mata kuliahnya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Mike Luko. Ajari aku untuk jadi berjata tangguh. Mungkin terlalu lama aku tak bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Karena terlalu menusuk mataku. Selamat malam untuk Mike Lukok, kembaran saya yang gantengnya sama. Bener-bener kembar. Yang satu lahirnya bener normal, yang satu saya berantakan. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm great. I am great. Greeting ya, kembali ke kibirnya dirimu pernah mendapat tantangan dari dosen untuk mewawancarai beberapa PSK untuk memenuhi nilai mata kuliah. Bahkan dirimu sempat diancam untuk tidak membocorkan hasil dari riset dari wawancara karena dirimu seorang public figure. Dan kamu public sandal. Angker. Public figure dan pabrik sandal. Iya. Jadi waktu itu kan kita lagi kumpul di kelas, dan akhirnya kita dikasih tugas akhir. Kan kita kuliahnya di Maskom, komunikasi massa, broadcasting segala macam. Dan akhirnya dia bilang, Mas Mike, kalau kamu mau benar-benar lulus, kamu ambil topik ini, ditunjuk. Nah tadi saya nggak mau mas, nggak mau. Cuman teman-teman saya yang pengen banget kerja di TV, yang orang Medan itu ngomong, sudahlah bang, ambil aja itu, udahlah bang. Oh, itu cantik-cantik berhadiah nanti, kayak gitu. Cantik berhadiah. Gitu. Cantik. Nah, akhirnya diketam, diancam juga. Ketika kita mau wawancara, ya germo-germonya sama itunya juga ngomong gitu. Nih bener ya kalau masuk TV awas ya kamu ya. Kalau masuk TV bisa berbahaya loh gitu. Ngomongnya gitu. Nggak jelas ya bahayanya apa gitu. Cuma karena saya niatnya cuma buat kuliah ya saya berani-berani aja gitu. Itu aja. Luar. Bertanya Ya, sama Pasti Mas mau Mike. nanya. Ya. Sebelum melaksanakan itu kan pasti Bisa ya. cerita mencari linknya ini loh. Ini kan sangat susah kan sampai bisa nembus ke germonya sampai ini itu bisa nyari sampai kemana tuh? Mas? Ceritanya seperti apa tuh ya? Well, akhirnya mau atau nggak mau saya banyak nanya orang gitu. So nggak mungkin kan kalau ada tempatnya gitu ya. Terus kita masuk terus ngomong, Yang maaf nih, boleh diwawancara nggak gitu. Nggak mungkin kan. Jadi akhirnya mau atau nggak mau kita pakai koneksi teman-teman yang mengenali ada simpanan, ada yang mengenali yang emang seperti itu gitu. Dan itu prosesnya nggak ya lama. Bukan. Apa? Lama juga gitu. 3 bulan. 3 bulan. Baru saya dapat 3. Baru dapat 3. Wah, alhamdulillah. Baik, karena Ini sial, itu saat sial. wawancara untuk mata kuliah salah satu narasumber Mas Mike adalah seorang bisyar atau bisa dibayar yang telah menjadi simpanan seorang pengusaha atau disebut pula long term prostitut. Apa benar nih? Oh iya, long term prostitute. Jadi itu ibarat sih sebenarnya kita yang buat ibarat itu biar nggak pusing. Waktu itu juga saya nggak nyangka ternyata dia seorang simpanan. Saya nggak tahu gitu. Dia mungkin lihat saya pusing nyari-nyari narasumber, akhirnya dia bilang, Bang, wawancara gue aja. Ngomongnya gitu. Dia, bener lu kan orang baik gini segala macem. Ternyata dia bener, dia seorang simpanan. Nah akhirnya saya bicara sama dia segala macam, saya wawancara dan menemukan banyak hal yang menarik mas. Misalnya salah satunya tuh sama pemiliknya dia boleh pacaran. Dia boleh punya pacar, dia boleh menikah bahkan, asal jangan putus sama pemiliknya itu. Gitu. Dan cewek itu masih ya umuran 17-18 tahun waktu itu. Oh, masih kecil.
persis seperti gantungan kunci. Masih kunyit asem. Wow. Kunyit as. Masih kerenyah-kerenyah. Kemeripe. Baik. Pemirsa. Obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan kedatangan pelaku bisyar yang kabarnya lebih memilih simpanan ketimbang dipesan harian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uganda. Tak bicara padamu, ku katakan. Oke, masih di berempat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang psikolog ternama yang akan menjelaskan benarkah profesi terselubung sudah menjadi gaya hidup. Langsung saja kita sambut Elizabeth Santosa. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I'm lucky, 'cause I need little love and little sympathy. Halo, how are you? Duet balik ke. Selamat malam untuk my lovely Lizzie. Selamat datang di Bukan Papa. Terima kasih Mas Tukul, senang sekali bisa kembali lagi di sini. Tetap ada di sini tiap hari juga. Tiap bintang tamu yang cakep tawarin tiap hari di sini, lama-lama penuh di sini. Loh, ini tontonan malam hari. Iya benar. Tontonan para pria-pria bibir belang yang suka tidur. Hidung. Ya. Hidung. Langsung saja nih, Tahu Mbak. bingit. Belakangan ini makin ramai kasus prostitusi terselubung artis. Menurut Mbak Lizzie, apakah ini fenomena baru atau sudah sejak lama yang akhirnya terbongkar? Sudah lama, ya cuman memang lagi mencuat lagi aja. Kalau kita sebut yang namanya fenomena, itu berarti harus ada yang baru gitu. Tapi kalau sudah lama, nggak usah sebut fenomena. Kan sebentar-sebentar kalau ada kasus fenomena. Fenomena ini bukan fenomena, memang sudah lama dan kebetulan mencuat lagi aja. Iya, sudah ada prostitusi terselubung artis juga ada, ya. Karena kan biasanya diawali dari awalnya mungkin sebelum menjadi artis mungkin sudah menjalani atau menekuni prostitusi dulu. Bisa sebelum menjadi artis atau bisa setelah menjadi artis. Banyakan ya? Biasanya sebelum. Kembali ke I do agree. Analisnya memang, iya saya setuju. Analisnya hampir sama. Psikolognya kan dia ngambil di akademis, kalau saya di UAS, Universitas Alam Semesta. Saya belajar dengan lingkungan ya. Tangan Pak Kaki itu tadi. Tangan Pak Kaki. Nggak salah kok. Bodoh amat. Ini hanya menyikapi pernyataan Mbak. Tadi aku pengen ada pertanyaan sedikit yang melintas dalam hatiku yang Paling dalam. menggelitik pertanyaan di otakku. Aduh. Lu punya otak, Bapak? Ada Mas, baru kemarin di servis. Kan Mbak bilang tadi, ini ngomongin tentang artisnya ya. Ya. Ada yang menjalani sebelum jadi artis dan Ada yang sudah. dan itu berkelanjutan. Ya. Ada yang setelah menjadi artis. Biasanya pemicu kan kalau emang sudah dari dulu itu ya sudahlah. Sudah. Tapi yang setelah jadi artis tiba-tiba dia menjalani, biasanya pemicunya tuh apa sih Mbak? Karena menjadi artis itu yang lain pemirsa juga perlu tahu nggak mudah. Ya nggak bisa cuma modal tampang aja. Perjalanan untuk bisa on camera itu perjalanannya luar biasa. Saya rasa Mas Tukul tahu sendiri ya. Yes. Yes banget ya. Jangan-jangan lu gitu juga Mas? No. I am natural. I
I am murni I am original. Oke. Original udah jelek nggak berwawasan coba jadi gini itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya ditakdirkan jadi sang penghibur. Amin. Bukan kamu kayak sang kodok. Udah, biarin aja. Sang bangun ngoceh. Gimana Mbak? Iya, jadi artis itu kan perjalanannya sulit sekali. Dan banyak ini kasus di Korea, banyak artis tingkat bunuh dirinya juga tinggi, depresi. Ya, karena untuk menjadi tenar gitu ya, ada harga yang harus dibayar. Nah, kita banyak pemirsa nggak tahu apa aja, bisa jadi mungkin ada harus membayar lewat materi, mungkin juga harus lewat tubuhnya, kita nggak tahu begitu ya kan, untuk bisa mendapatkan satu scene apa yang harus dia lakukan, dan itu kan terakumulasi juga. Atau bisa jadi. Kalau misalnya mungkin kan misalnya menurut pandangan masyarakat ya, misalnya dengan kehidupan artis kan harus glamor. Apakah mereka harus memenuhi itu menurut pandangan masyarakat gitu? Bisa jadi ya Mbak salah satunya. Yes, karena memang nggak mungkin artis dekil kan. Artis dekil dong. Ada nggak artis dekil? Ya saya. Nanyanya ke saya berarti saya. Nanyanya mandangnya ke saya. Be, lu jangan ketawa jangan kayak gitu banget loh, Be. Lu malah berarti mengecas saya juga, Be. Artis dekil ya tukul arwana itu. Pantesan tukul dekil gitu kan. Tukul dekil, dua pembunuh berdarah dingin. Membunuh kesombongan, membunuh kemiskinan. Karena Mas, karena memang untuk menjadi artis ya, misalnya seperti Mbak Vega ini, investasi waktu berapa lama bisa dandan? Iya betul sekali. Tahun kemarin itu rambut. datangnya aja berasa hasilnya sekarang ya. Lama banget Mas. Pakai bakar kemenyan lah gitu. Pokoknya mau syuting horor. Ya lalu Mbak Lizzy. Nah, jadi memang itu juga bisa kebutuhan untuk gaya hidupnya. Jadi profesinya bukan gaya hidup. Oh, bukan gaya profesinya, tuntutan profesinya supaya kan juga artis itu kan orang bilang glamor, nggak semuanya begitu. Ya nggak, tapi kan mereka harus gonta-ganti baju dan itu kan costnya tinggi sekali loh jadi artis. Bisa jadi tidak mencukupi. Nah, lalu cari cara instan lah, masuklah ke profesi yang begini ya. Betul. Secara psikologisnya itu juga artis kalau sudah ngetop terus nggak ngetop aja, persiapan bagaimana mempersiapkan hal seperti itu udah makan perang batinnya luar biasa. Mbak Lizzy, artinya ada kemungkinan juga mungkin kalau untuk yang public figure gitu ya, artinya ada ketakutan untuk penurunan gaya hidup juga ya? Bisa juga. Jadi bisa macam-macam lah, bisa gaya hidup. Tapi saya ingin juga pemirsa biar bisa tahu juga bahwa artis itu nggak seglamour yang dipikir gitu. Bahkan harga berapa sih? Makanya berapa? 1.003. Kok kamu prat-prat. Untuk Mbak Murni nih. Mbak Murni. Jadi saya setuju nih sama Mbak Lizzy nih. Psikologisnya memang saya percaya. Menurut dirimu, benarkah profesi menjajakan diri bukan lagi menjadi mata pencarian, namun justru menjadi sebuah gaya hidup? Monggo. Iya, benar juga sih. Kalau buat saya sih dua-duanya, mata pencaharian juga, gaya hidup juga, karena di lingkungan saya emang rata-rata teman-teman saya gaya hidupnya itu glamor, kayak beli tas harus merek ini harganya puluhan juta, yang branded kayak gitu udah jadi prestis antara temen sih, jadi emang udah jadi gaya hidup sih Mas. Kenapa Mas? Enggak HP aja kalau enggak yang sing. Asik. Yopo. Tasrin. Aku HP aja kayak gini. Ini aja 3 coba, harus sama karena kalau yang lain aku nggak bisa. Ini kadang-kadang nggak betulin di HP, lalu rusak betulin di HP terus di bengkel motor. Iya. Melihat kasus tertangkapnya artis berinisial AA yang berprofesi sebagai artis hingga terungkap harga yang fantastis demi sebuah kencan satu malam, apakah ini terbilang sensasi? Monggo. Kalau sensasi jangan sampai ya, maksudnya orang mencari ketenaran dengan ditangkap polisi itu menurut saya ekstrim banget ya.
Saya mau terkenal, jadi saya mau ditangkap polisi. Itu terlalu ekstrim sih. Cara yang aneh. Cuman kadang-kadang kalau soal setuju gak setujunya ini ya, siapa sih yang setuju dengan human trafficking? Nggak ada yang setuju pasti. Padahal yang nggak mau. Cuman kan kembali lagi pokok masalahnya apa. So sometimes kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu seperti itu, kita jangan pandang mereka sebagai tersangka. Lebih baik mandang mereka sebagai korban. Kita rangkul gimana caranya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Luar biasa. Amazing, excellent, great, incredible, splendid. Very good. Itu keluar nyamuk lagi, Mas. Iya. Keluar nyamuk lagi. Nemuin kakaknya. Lu ndak di sini. Ya. Di sini terus aja ya. Mulai lagi. Pasang jebakan. Emang dia tikus. Menurut Mbak Lizzy bagaimana? Apakah ada pengaruh psikologis nih, Monggo? Untuk siapa? Maksudnya pengaruh psikologis? Ya untuk titik-titik dan tanda tangan ya. Untuk ini mungkin yang pelaku atau Oke. Oke, kalau kita ngomongin ini benar. Tadi Mike bilang bahwa kita nggak bisa lihat ini PSK-nya itu salah. Kenapa? Profesi yang dari dulu itu nggak pernah mati itu prostitusi. Dari ribuan tahun yang lalu selalu ada dan sulit sekali diberantas. dari zaman batu ya? Dari zaman batu dulu. nisan ya? Selalu ada. Kenapa enggak? Kenapa selalu ada? Karena demand-nya selalu ada. Berarti selalu ada peminatnya. pria hidung belang. Jadi kalau menurut saya tadi solusinya bagus. Jadi itu dirangkul para PSK. Kalau solusi yang lain juga bisa dilihat adalah pemerintah harus melakukan riset atau penelitian ya. Sungguh supaya bisa menghasilkan suatu data sehingga para instansi terkait itu sungguh bisa memberikan solusi yang tepat. Kenapa sih selalu ada dan bagaimana memberantasnya harus sama-sama lah kita bergandengan tangan. Nggak ada lagi ego sektoral ya. Ya pemerintah juga harus lihat gini nih kenapa masalahnya, kenapa banyak pria hidung belang gitu. Apa karena kemarin karena masalah pornografi di gadget bisa jadi sering lihat-lihat jadi pengen jajan bisa. Mungkin nggak harmonis sama istrinya bisa Jangan juga. lihat saya kan gitu. Lihat saya. Balik karek. Enggak, maksudnya kayak penekanan banget. Itu Mas Mik. Ya. Mas Mik. Mik musola, Mas Mik. Mike. Oh dia bilang Mik. Mulut saya sendiri ya. Kirain dia bilang ngajarinnya kenapa? Apa? Enggak jadi Mas. Bentar ya Mbak Murni ya. Iya, Duduk iya. sini nggak apa-apa, duduk sini. Naik angkot, rapet-rapet. Jelas cemburu. Takut kehilangan saya dia. Beda alam. Sorry, beda alam. Beda alam. Memang nyata saya gaib. Mendengar adanya kasus prostitusi selebritis yang gampang dijual oleh manager atau manajemennya. Seperti apa tanggapannya? Monggo nih, Mas Mike. Ya memang satu sih memang menjelekkan nama entertain, terutama kita sebagai pemain, sebagai model atau sebagai host, MC mungkin barangkali itu menjelekkan reputasinya gitu. Jadi kita emang terganggu juga sih sebenarnya. Cuman kan ya kembali lagi gitu. Ini terjadi gara-gara apa? That's the question yang seharusnya kita tanya gitu. Saya masih ingat banget kata-kata ada seorang kriminolog di Amerika ngomongnya, selama ada keinginan manusia, as long as there's human desire, selalu akan ada orang yang memenuhi gitu. Keinginan tersebut. So, mau atau nggak mau, seperti Mbak tadi bilang, itu benar. Itu tadi ya. Iya. Selama ada permintaan pasti ada yang ngobjekin. Objektif gitu. Betul. Pemirsa, bintang tamu saya ada seorang wanita yang memilih disimpan lebih lama dan diiming-imingi yang luar biasa. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Marni. Wanita si kupu malam bekerja bertaruh seluruh jiwa bersenyum kata halus terakhir hujan kepada mereka yang Selamat malam untuk Mbak Marni. Apa kabarnya ini? Ya baik.
Gimana masih menekuni pekerjaan lamanya? Ya awalnya sih waktu itu udah pengen berhenti ya. Tapi bagaimana lagi karena faktor ekonomi sih. Sebetulnya nggak kamu tutupi aja. Sama Mari, apa Mas, kabar, Mbak kita Mari? natural. Kabar baik. Luar Mas Tukul biasa. apa kabar? Everything great. Great. WhatsApp. Langsung aja nih Mbak Mari. Apa sih alasannya dirimu lebih memilih disimpan ketimbang mendapat bayaran setelah bertransaksi dengan pelanggan? Monggo. Karena kan berkalanya lebih panjang. Terusnya kita lebih terjamin aja hidupnya. Oh, ada pensiunnya maksudnya gitu. Agak ada dong, Feb. Terjamin. Jadi semua kebutuhan bisa terpenuhi. Oh Tuh, iya. kalau disimpan nggak sakit di laci gitu atau di mana? Memang ini jimat. Maaf Mbak, Jadi silakan. bisa lebih lama gitu. Iya. Komplitin semua ya. Iya. Misalnya apa aja yang dikomplitin itu? Jadi bisa memenuhi apa aja tuh. Kayak misalnya kan aku pengen handphone baru, jadi dia langsung kasih. Terusnya dikasih tempat tinggal juga. Rumah, Dibeli rumah. Enggak, apartemen. apartemen. Dibeliin atau dikontrakin? Kita nggak tahu sih mau dibeliin atau enggak, tapi kita dikasih tempat tinggal itu apartemen. Balik kalah. Untuk Mbak Murni. Mbak Murni ini Mas. Itu Mbak Murni. Bikin, jadi kayak ini. Wes loh, Karena kan Mas. temanya Iya. menyeramkan sekali. Iya, iya. Kamu aja yang nanya dah. Apa Mas? Bisa. Yang mana? Ini. Buyar, jadi buyar. Mbak Murni katanya pernah ditawarin juga untuk menjadi simpanan ya? Atau sebenarnya malah lebih senang yang bebas kayak gini sekarang? Kalau untuk ditawari jadi simpanan sih pernah. Pernah. Tapi kalau saya sih lebih enak sendiri ya, soalnya lebih bebas cari job juga. Dan kalau jadi simpenan kan biasanya ditentuin budgetnya segini dari dia aja. Dan biasanya kalau jadi simpenan kan cowoknya itu kan kayak protektif, kita jadi dibatasin banget kegiatan kita, kenal sama yang ini, yang itu dibatasin. Jadi nggak enak sih, enakan sendiri aja dibandingkan jadi simpenan gitu. Balik Mbak Lizzy. Ya. Apa biasanya pertimbangan pelaku bisyar memilih disimpan ketimbang sekali kencan dikarenakan iming-iming atau yang serba mewah atau sudah menjadi gaya hidup Manggone? Tergantung setiapnya ya. Bagi yang suka security itu apa sih? Bukan security, satpam ya. Bagi yang suka jaminan ya, ogah pusing, jadi simpenan lebih enak. Pikir buat masa depannya. Itu pikirannya, padahal nggak tahu aja gitu ya. Nggak, nanti kalau ketahuan sama istri pertama, Bisa ya bahaya. nggak bisa. Waduh, benar kata Mas Tukul ya, nggak, bukan untung malah jadi buntung gitu ya kan. Nah, tapi ada juga yang misalnya mungkin yang suka freedom atau kebebasan, no string attached ya kan. Nah itu pilih yang ini. Jadi kembali lagi pribadi dan motivasinya. Balik kalah untuk Mbak Lizzy dan Mas Mik. Akibat dari gaya hidup yang terlalu modern, prostitusi tersebut ini sepertinya susah diberantas. Apa pendapat dari kalian perihal fenomena yang kian merusak moral ini? Monggo. Kita masyarakat perlu tahu akibat dari prostitusi. Ya, banyak perempuan yang berpikir bahwa oke, saya masuk ke dunia prostitusi, uang cukup, nanti setelah itu saya bisa keluar dengan mudah. Oh, tidak segampang itu. Kenapa? Karena pasti pada saat kita keluar sulit sekali keluar dari lingkaran setan itu. Secara psikologis juga nanti pada saat kita mau mapan, pada saat mau mencari pria untuk dinikahi, untuk kita membangun keluarga sulit. Apalagi di timur, kurang apa ya, pria kurang bisa menerima gitu kalau punya calon istri yang That's right. No. sering gitu kan. Ya, mungkin nggak cerita nah kali itu Mbak. juga, hah? Mungkin dia nggak cerita profesinya dulu. Kalaupun dia nggak cerita, itu secara psikis akan menggerogoti dia juga, ya kan? Karena itu kan bagian dari gaya hidup. Kayak kita selalu, misalnya dia dulu melakukan seminggu 3 kali, ya kan? Mungkin suaminya tidak seperti itu. Nah itu kan masih terbawa gitu masa lalunya. Ya jadi nggak bisa kita hidup tenang gitu kalau kita nggak beresin masa lalu kita. Apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya di masa depan. Benar Mas Tukul? Iya. Jadi kalau kita hari ini melakukan A, pikirin besok
pikirin konsekuensinya minggu Depannya, depan, ya. tahun depan buat anak-anak kita lah. Makanya itu berperilakulah yang benar. Ya Mas Mik, monggo. Mungkin saya nambahin aja, mungkin Mas, tadi soal lingkaran setan. Ini kan sesuatu hal yang sudah terjadi dari sejak zaman dahulu banget. Seperti Mas Tukul pernah bilang, batu nisan. Dari dulu udah ada, kayak gini, dari dulu udah ada. Cara untuk memberantasnya, wah memberantas, I don't think ada katanya. Coba cara untuk menyikapinya, cara untuk melawannya. Meminimalis mungkin. Meminimalisnya, ada gitu. Jadi kalau ketika ditanya, what do you think? Atau caranya ya, mohon maaf. Tidak cukup satu individu aja, semuanya senegara ini harus ikut berperan untuk memberantas atau menyikapi prostitusi. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan menguak cerita lebih dalam lagi. Jangan kemana, tetap di Kompas. Wanita sibuk. Oke, masih di Buan Banget. Balik ke Lab Mirsa. Fenomena jual diri memang tak pernah habis termakan zaman. Namun jangan selalu termakan iming-iming kekayaan dari kenikmatan saat. Karena kekayaan abadi haruslah berasal dari hati dan kegiatan positif. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Lisi, Mike Lukok, Murni, dan Mani. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Giting, Charles tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang positif dan yang dekat dan dekat. Tonton terus bukan menang, sebenarnya cara bukan teman-teman bukan mat. Masih terbawa gitu masa lalunya. Ya jadi nggak bisa kita hidup tenang gitu kalau kita nggak beresin masa lalu kita. Apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya di masa depan. Benar Mas Tukul? Iya. Jadi kalau kita hari ini melakukan A, pikirin besok. Pikirin konsekuensinya minggu Depannya, depan, ya. tahun depan buat anak-anak kita lah. Makanya itu berperilakulah yang benar. Ya Mas Mik, monggo. Mungkin saya nambahin aja, mungkin Mas, tadi soal lingkaran setan. Ini kan sesuatu hal yang sudah terjadi dari sejak zaman dahulu banget. Seperti Mas Tukul pernah bilang, batu nisan. Dari dulu udah ada, kayak gini, dari dulu udah ada. Cara untuk memberantasnya, wah memberantas, I don't think ada katanya. Coba cara untuk menyikapinya, cara untuk melawannya. Meminimalis mungkin. Meminimalisnya, ada gitu. Jadi kalau ketika ditanya, what do you think? Atau caranya ya, mohon maaf. Tidak cukup satu individu aja, semuanya senegara ini harus ikut berperan untuk memberantas atau menyikapi prostitusi. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan menguak cerita lebih dalam lagi. Jangan kemana, tetap di Kompas. Wanita sibuk. Nah, lalu cari cara instan lah. Masuklah ke profesi yang begini ya. Betul. Secara psikologisnya itu juga artis kalau sudah ngetop terus nggak ngetop aja persiapan bagaimana mempersiapkan hal seperti itu udah makan perang batinnya luar biasa. Mbak Lizzy, artinya ada kemungkinan juga mungkin kalau untuk yang public figure gitu ya, artinya ada ketakutan untuk penurunan gaya hidup juga ya? Bisa juga. Jadi bisa macam-macam lah, bisa gaya hidup. Tapi saya ingin juga pemirsa biar bisa tahu juga bahwa artis itu nggak seglamour yang dipikir gitu. Pakai harga berapa sih? Makanya apa? 1.003. Kalau kamu praktek. Untuk Mbak Murni nih. Mbak Murni. Jadi saya setuju nih sama Mbak Lizzy nih. Psikologisnya memang saya percaya. Menurut dirimu benarkah profesi menjajakan diri bukan lagi menjadi mata pencarian namun justru menjadi sebuah gaya hidup? Monggo. Iya, benar juga sih. Kalau buat saya sih dua-duanya, mata pencaharian juga, gaya hidup juga karena di lingkungan saya emang rata-rata teman-teman saya gaya hidupnya itu glamor, kayak beli tas harus merek ini harganya puluhan juta, yang branded kayak gitu udah jadi prestis antara temen sih, jadi emang udah jadi gaya hidup sih Mas. Kenapa Mas? Ya umuran 17-18 tahun waktu itu. Oh masih kecil. Mesti seperti gantungan kunci.
Masih kunyit asem. Wow. Kunyit asem. Masih kerenyah-kerenyah. Kemeripe. Baik. Pemirsa. Obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan kedatangan pelaku bisyar yang kabarnya lebih memilih simpanan ketimbang dipesan harian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Karena Oke, masih di perempat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang psikolog ternama yang akan menjelaskan benarkah profesi terselubung sudah menjadi gaya hidup. Langsung saja kita sambut Elizabeth Santosa. Incredible, splendid. Itu keluar nyamuk lagi, Mas. Iya. Keluar nyamuk lagi. Nemuin kakaknya. Lu ndak di sini. Ya. Di sini terus ya, Cek. Mulai lagi. Pasang jebakan. Emang dia tikus. Menurut Mbak Lizzy bagaimana? Apakah ada pengaruh psikologis nih, Monggo? Untuk siapa? Maksudnya pengaruh psikologis? Ya, untuk titik-titik dan tanda tangan ya. Untuk ini mungkin yang pelaku atau Oke. Oke, kalau kita ngomongin ini benar. Tadi Mike bilang bahwa kita nggak bisa lihat ini PSK-nya itu salah. Kenapa? Profesi yang dari dulu itu nggak pernah mati itu prostitusi. Dari ribuan tahun yang lalu selalu ada dan sulit sekali diberantas. dari zaman batu ya. Dari zaman batu dulu. nisan ya. Selalu ada. Kenapa enggak? Kenapa selalu ada? Karena demand-nya selalu ada. Berarti selalu ada peminatnya. pria hidung belang. Jadi kalau menurut saya tadi solusinya bagus. Jadi itu dirangkul para PSK. Kalau solusi yang lain juga bisa dilihat adalah pemerintah harus melakukan riset atau penelitian ya. Sungguh supaya bisa menghasilkan suatu data sehingga para instansi terkait itu sungguh bisa memberikan solusi yang tepat. Kenapa sih selalu ada dan bagaimana memberantasnya harus sama-sama lah kita. Selamat malam untuk Mbak Murni. Selamat Apa malam. kabarnya ini? Selamat malam Mas Tukul. Malam juga. Alhamdulillah baik. Badannya kok bagus banget. Begitu di belakang mau di-invite tuh baru lihat susah loh orang-orang wanita sekarang zaman sekarang tuh ngecilin badan seperti Mbak Murni ini sampai aduh. Ada detox alami, terus makan obat mencret dan makan. Kapan ikut syuting Mister Tukul? Untuk Mbak Murni, profesi maaf sebagai PSK yang terselubung nih. Belakangan menjadi pembicaraan semenjak kasus almarhum Tata Cabi hingga rahasia PSK di apartemen. Apa dirimu juga takut ikut terjaring juga nih, Mbak? Oh enggak sih, karena ini sudah menjadi resiko pekerjaan saya seperti ini ya. Jadi nggak takut karena saya melakukan kerjaan itu sangat safety atau aman. Biasanya saya nggak pernah menerima tamu datang ke rumah atau ya ke tempat tinggal saya. Biasanya saya ke hotel yang privasinya itu sangat tinggi, yang aman, yang mewah. Jadi maksudnya terjamin rahasianya. Jadi saya Dia lupa usia.
saya gaib apa? Mendengar adanya kasus prostitusi selebritis yang gampang dijual oleh manajer atau manajemennya. Seperti apa tanggapannya? Monggo nih, Mas Mike. Ya memang satu sih memang menjelekkan nama entertain, terutama kita sebagai pemain, sebagai model atau sebagai host, MC mungkin barangkali itu menjelekkan reputasinya gitu. Jadi kita emang terganggu juga sih sebenarnya, cuman kan ya kembali lagi gitu. Ini terjadi gara-gara apa? That's the question yang seharusnya kita tanya gitu. Saya masih ingat banget kata-kata ada seorang kriminolog di Amerika ngomongnya, selama ada keinginan manusia, as long there's human desire, selalu akan ada orang yang memenuhi gitu. Keinginan tersebut. So, mau atau nggak mau, seperti Mbak tadi bilang, itu benar. Itu tadi ya. Iya. Selama ada permintaan pasti ada yang ngobjekin. Objektif gitu. Betul. Pemirsa, bintang tamu saya ada seorang wanita yang memilih disimpan lebih lama dan diiming-imingi yang luar biasa. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Marni. Wanita si kupu malam bekerja bertaruh seluruh jiwa. Bisanya kata halus terang. Mesan dirimu dari kalangan selebritis atau pejabat. Dan berapa lamakah durasi per transaksi yang biasa dirimu lakukan? Monggo. Kalau selebritis mungkin belum ya. Kalau penjabat kebanyakan tamu saya dari penjabat-penjabat. Biasanya Catur pernah juga. udah Lu kan catur kan ada ya, hitam sama putih. iya. Dari yang baru menjabat sampai yang eselon itu pernah. Kalau untuk durasinya tadi kan ya nanya. Biasanya mereka selalu meluangkan waktu untuk kontak saya tuh dari jam 12 sampai jam 5 sore. Jadi jam makan siang gitu. Dan biasanya mulai beraktivitasnya Itu berapa kali? apa? Tak dulu. Berapa kali minum, makan? Hel, kamu jangan campur, Hel. Gue cuma nanya berapa kali minum sama makan. Mas, Kagak mungkin. Payah. dengerin dulu dia bilang siang baru kontek-kontek doang. Nah ngelakuin aktivitasnya belum tentu siang hari itu. Iya, dan melakukan aktivitasnya itu biasanya kalau Terutama kita sebagai pemain, sebagai model atau sebagai host, MC mungkin barangkali itu menjelekkan reputasinya gitu. Jadi kita emang terganggu juga sih sebenarnya, cuman kan ya kembali lagi gitu. Ini terjadi gara-gara apa? That's the question yang seharusnya kita tanya gitu. Saya masih ingat banget kata-kata ada seorang kriminolog di Amerika ngomongnya, selama ada keinginan manusia, as long there's human desire, selalu akan ada orang yang memenuhi gitu. Keinginan tersebut. So, mau atau nggak mau, seperti Mbak tadi bilang, itu benar. Itu tadi ya. Iya. Selama ada permintaan pasti ada yang ngobjekin. Objektif gitu. Betul. Pemirsa, bintang tamu saya ada seorang wanita yang memilih disimpan lebih lama dan diiming-imingi yang luar biasa. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Marni. Wanita si kupu malam bekerja bertaruh seluruh jiwa. Bisanya kata halus terakhir hujan tepat tiap mereka yang Selamat malam untuk Mbak. Dengan omongan lo sama Vega. Kalau Vega tuh kalau ibarat bunga, apa, Pep? itu adalah melati. Semerbak harum mewangi, melati, harum dan mewangi. Berseri di sepanjang hari. Bunga melati, harum mewangi. Bunga melati.
lagi nih, bukan Pak? Udah jadi ngomong. Hah? Ngomong apa? Jadi, Bodoh. nggak kenapa Pep? Tadi ibaratnya gue melatih. Ya, Ibaratnya gue melatih. tahu ah. Ngambek. Jangan Ya, ngambek. Di sini ibaratnya tidak hanya talk show, Ya, Tapi apa? melatih kesabaran. Apa? sabaran. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah Bisar. Bisyar Mas, bisyar. Bisa di Bayar. bisa di Tapi Bisyar. sebelumnya kita sapa dulu penontonnya. Oh, Karena harus. Penonton bagian dan jadi Betul. biar masuk TV semua ya kan. Sip. Kamera yang sana akan ngambil kamu dan kamu bisa dilihat oleh orang banyak dan kamu mudah dicari sama orang tua. Selalu ada. Kenapa enggak? Kenapa selalu ada? Karena demand-nya selalu ada. Berarti selalu ada peminatnya. pria hidung belang. Jadi kalau menurut saya tadi solusinya bagus. Jadi itu dirangkul para PSK. Kalau solusi yang lain juga bisa dilihat adalah pemerintah harus melakukan riset atau penelitian ya. Sungguh supaya bisa menghasilkan suatu data sehingga para instansi terkait itu sungguh bisa memberikan solusi yang tepat. Kenapa sih selalu ada dan bagaimana memberantasnya harus sama-sama lah kita bergandengan tangan. Nggak ada lagi ego sektoral ya. Ya pemerintah juga harus lihat gini nih kenapa masalahnya, kenapa banyak pria hidung belang gitu. Apa karena kemarin karena masalah pornografi di gadget bisa jadi sering lihat-lihat jadi pengen jajan bisa. Mungkin nggak harmonis sama istrinya bisa Jangan juga. lihat saya kayak Oh, gitu. iya. Lihat saya. Balik karek. Lihat maksudnya kayak penekanan banget. Ya Mas Mik. Ya. Mas Mik. Mik musola. Mike. Oh dia bilang Nick. Mulut saya sendiri ya. Kira dia bilang nggak jadinya kenapa? Apa? Nggak jadi Mas. Bentar ya Mbak Murni ya. Iya, Duduk iya. sini nggak apa-apa duduk sini. Naik angkot, rapet-rapet. Jelas cemburu. Takut kehilangan saya dia. Boleh bertanya nggak nih? Hah? Boleh bertanya Tapi nggak? bahasa manusia. Ya manusia mas. Ini agak serius sedikit. Oh, oke. Mbak, selama menjalani profesi ini, selama berapa lama Mbak? Udah berapa lama? Iya, Udah berapa lamanya dari kuliah sekitar 3 tahun. Nah, selama rentang 3 tahun itu, apakah pernah Mbak merasa jatuh cinta dengan pelanggan Klien. Anda? Oh, jatuh cinta pastinya pernah ya, apalagi sama pelanggan tetap. Tapi Sering ya? iya, tapi jatuh cinta. Malah kayak kuda lumping. Kuda Jawa tuh kalau belum dikawinkan, wah. Kalau udah dikawin, enak, enak. Gimana tuh Mbak? Iya, tapi jatuh cinta sama pelanggan itu bikin sakit hati karena biasanya pelanggan saya itu dia udah punya istri kayak gitu. Jadi kayak ya di PHP-in gitu sama orangnya. Di PHP-in? Jadi ya Tapi sekarang udah putus sama pacarmu nggak? Iya. Nanya. Ampun. Beda. Orang nanya biasa sama nanya orang penuh. Terus. Silakan, monggo, Jadi silakan. karena tergiur lalu Tergiur karena nominal. karena terus nominal. ya udah akhirnya Mulai dari situ. mulai dari situ. Sekitar Dan setelah itu pelanggan saya itu langsung kontak saya nggak lewat mucikari itu karena Langganan, udah ya langganan. karena Oh, langganan. Langganan. Iya. Terus next. Iya, Jadi dari langsung. tapi kadang-kadang kalau emang pelanggan tetap saya nggak bisa gitu, kadang-kadang mucikarinya juga suka nawarin kayak gitu. Kalau boleh tahu pelanggan tetapnya usia berapa? Usia Nanya dong, Mas. Nah, mulut saya sendiri kok nggak boleh. Ya ketawanya jangan gitu dong. Masa gini? Emang Udi speaker apa ya?
Usia berapa tuh pelanggan tetapnya? Usianya pasti usia mapan seperti 40, 50, 30 ke atas lah ya. Kamu jangan. Mentang-mentang gua 50 tuh lagi. Untuk makmurin lagi. Aduh. Kaburnya ada. Sakit kan mas? Ada tetangga saya itu anaknya tiap bangun tidur mesti sakit kepala. Tanya sama mamahnya, mama kalau tiap bangun tidur kok kepalanya sakit kenapa? Kaki dulu nak, jangan kepala dulu. Gak taunya kalau bangun tidur tuh kepala dulu yang gatel. Ya itu salah lah. Ada juga kalau kayak gitu tetangga aku. Apa? Tiap minum kopi sakit mulu. Loh, kenapa? Sendoknya nggak dicopot. Mungkin kamu ada cerita? Soal apa mas ini? Iya, soal itu tadi bangun tidur sakit gitu. bangun tidur. Atau Saya ada mungkin juga, selain Mas. bangun tidur sakit apa? Atau mungkin sebelum bangun tidur sudah sakit. Saya ada juga. Kalau ini mesti sakit-sakit enak mesti ya. Iya mas. Nah, gimana? Iya mas, jadi waktu itu nih mas. Ada juga nih. Apa? Jadi kalau udah berangkat kantor itu ya, Iya. pulangnya sakit-sakit mas. Kenapa? Tahu nih ditanya, kenapa? Emang mobilnya kurang enak apa Iya, kan keluaran terbaru mas? Iya. Terus dia sakit-sakit terus mas, Iya, sakit kenapa? kepala cenat-cenut gitu. nggak Ternyata tahu. nyetirnya pakai gigi mas. Lucu tapi sedikit melecehkan saya. Nyentuh, sorry. Nyentuh, Gaya banget. sorry jelek-jelek aku nggak nolak.